Halo semuanya, kembali lagi di Monologi bareng gue Sisi dan kali ini kita akan ngebahas gimana caranya menentukan harga. Banyak banget yang UMKM khususnya yang gue tahu itu memang masih salah dalam menentukan harga. Buat kalian gimana sih cara menentukan harga jual? Kalau awalnya ya, dulu awal-awal gue jualan itu gue mikir harga modal gue beli barang atau harga gue memproduksi suatu servis atau jasa itu gue pikir ya cukup dihitung modalnya aja nih, gue beli barangnya berapa, terus gue jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, misalnya kalau gue mau margin keuntungan gue adalah 30%, ya gue tinggal harga modal dikali 130% gitu ya, sama dengan harga jual gitu. Kenapa 130%? Ya berarti harga barangnya plus 30% margin keuntungan yang gue inginkan, lalu harga jual. Tapi ternyata itu masih salah guys, karena gue waktu itu belum memikirkan biaya listrik, air, sewa gedung, IPL, karyawan, dan masih banyak hal lainnya yang tentunya perlu kita pertimbangkan. Tapi semakin dalamnya gue belajar lagi, ternyata itu pun juga masih salah. Itu pun masih salah dalam menentukan harga jual. Karena kalian juga harus notice nih. Berarti tadi kan gue disebut ya, mulai dari listrik, air, IPL ya kan, terus habis itu sewa gedung, karyawan. Terus ada lagi guys, yaitu biaya marketing gitu ya. Kalau kalian nggak ada biaya marketing, nanti kalian akan kesulitan untuk ngembangin bisnis kalian. Dan kalian ngerasa kalian gak punya budget untuk yang kalian spend lagi karena kalian gak punya budget marketing itu udah harus dimasukkan ke dalam harga jual kalian. Dan semakin gue belajar, semakin gue sadar juga, dan itu masih kurang cara ngitung harga jual kalian. Yaitu gue belajar ya di sini, kalian harus ngurangin juga adalah untuk biaya research and development. Ini tuh penting banget untuk kalian yang bergerak di bidang misalnya contoh aja ya kecantikan. Kalian gak mungkin dong produksi barang yang gitu-gitu aja, padahal kalau seiringnya zaman kalian harus loh bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Dan untuk mencari tahu tentang kebutuhan dan keinginan pasar, kita kan nggak mungkin dong terlalu subjektif menurut gua doang gitu sebagai yang punya brandnya. Tapi kita juga harus ngerti apa yang dibutuhin pasar sebenarnya, datanya kayak gimana. Untuk itu diperlukan research and development. Itu tempat kalian untuk nyari survei, tanya-tanya, mungkin dikasih tester, segala macam. Itu udah biaya research and development. Selanjutnya kalian juga harus udah ada untuk biaya administratif gitu ya. Kalian harus mikirin juga kalau kalian udah punya perusahaan gitu ya, udah masuk UMKM yang kena pajak gitu, kalian harus masukin juga biaya pajak kalian di situ. Walaupun ada juga biaya-biaya memang exclude ya seperti PPN gitu ya, tapi tetap aja kalian harus perhitungkan karena kalian kalau untuk jasa kalian ada biaya PPH juga penghasilan gitu ya. Kalian harus pertimbangkan itu juga. Dan untuk yang jualan jasa juga harus hati-hati guys, karena laptop kalian itu juga adalah modal kalian. Hard disk kalian atau SSD kalian juga itu jadi modal kalian. PC yang kalian gunakan, prosesor, yang butuh kecepatannya seperti apa, speknya seperti apa. Misalnya aja nih, kalian untuk merender suatu video atau desain, kalian butuh komputer seharga 15 juta. Itu kalian harus hitung guys, kalau misalkan dalam waktu 2-3 tahun lagi kalian harus ganti komputer, kalian harus jual harga servis kalian tuh berapa gitu. Bukan karena kita matre ya guys, tapi itu adalah gimana cara kita tetap in the market gitu. Pernah nggak ngerasa brand kamu blendin aja gitu sama merek-merek lain? Mungkin karena kamu belum ada identitas merek yang jelas. Jadi, keunikan dan keunggulan brand kamu kurang terpancar aja. Tapi, masalahnya, apakah kamu tahu keunikan dan posisi brand kamu ada di mana? Di sini, Mom Branding bisa bantu menemukan dan memetakan identitas untuk brand kamu. Supaya kedepannya saat kamu launching produk, buat aktivasi atau ekspansi, udah ada arahan yang jelasnya. Yuk konsultasiin dulu aja di melonbranding.com. Kalau misalnya setelah 2
tahun, 3 tahun kalian mau ganti komputer dengan spek yang lebih tinggi supaya kalian tetap bisa jualan jasa kalian. Dan kalian bentrok di duit gara-gara kalian mau ngasih harga murah aja. Jadinya kalian nggak bisa kemana-mana juga guys. Kalian nggak bisa berkembang. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Karena kalau misalnya kita terjebak, kita nggak mau kesannya matre, kita nggak mau kesannya jual mahal ke customer, kasihan, kita juga pengen ngasih harga yang terbaik. Yes, tapi untuk kalian berada in the market, kalian juga bisa ngasih yang terbaik untuk usaha kalian sendiri, bisa ngasih yang terbaik juga untuk tim kalian. Kalau kalian nggak punya tim yang baik, kalian punya karyawan atau HR yang so-so aja, gimana kalian perusahaannya juga bisa berkembang dan bisa dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang jauh lebih besar atau proyek-proyek yang lebih besar yang membutuhkan tanggung jawab yang memang lebih sulit dan keahlian yang lebih tinggi kayak gitu. Selanjutnya kalian juga harus punya harus melihat juga penyusutan. Kalian juga harus melihat bunga, biaya, atau debt gitu ya. Atau kayak misalnya kalau kalian ada yang berupa kontrak-kontrak, ada yang misalnya belum dibayar gitu ya. Bukan yang langsung bayar dulu di depan terus baru dikerjain gitu ya. Kadang kan ada yang DP, ada yang memang kontrak. Nah itu juga kalian harus perhitungkan. Kira-kira project ini selesai dalam waktu timeline berapa lama. Karena kalau misalnya kerjanya cepet ya, perputaran uangnya cepet, itu gampang guys. Tapi kalau misalnya perputaran kalian untuk dapetin satu klien, kalian butuh pitching 2-3 bulan, itu kalian udah harus perhatikan. Jangan sampai kalian cash flow-nya itu terlalu mepet, jadinya kalian tuh nyesek sendiri gitu ya. Finance kalian tuh nggak bisa bergerak gimana-gimana. Bahkan kalian bisa kesulitan untuk bayar gaji orang kalau misalkan kalian nggak ngitungin margin atau nggak ngikutin interest dan piutang yang belum dibayarkan gitu. Itu aja, sisanya kalian tadi udah dengar sendiri kira-kira biayanya apa aja ya. Jadi mulai dari sekarang gue titip pesan buat entah itu agensi di luar sana, entah itu freelance di luar sana, atau misalnya untuk para UMKM yang mau nentuin harga kalian, please hati-hati, jangan sampai kalian terjebak, jangan sampai kalian gak punya enough cash flow, jadinya kalian harus berhenti bekerja, bahkan kalian harus lay off orang, dan kalian jangan sampai terjebak di perang harga, jangan sampai kalian juga merusak harga pasar, karena kalau yang berpikir panjang dan kalian pengen perusahaan ini running well untuk sekian puluh tahun, please ini yang kalian harus consider. Thank you, itu aja. Semoga video ini membantu kalian dalam menentukan harga kalian, harga jual kalian. Semoga teman-teman yang merasa terbantu bisa komen, atau misalnya ada mau nanya-nanya silahkan komen aja di YouTube ini. Semoga membantu. Sampai jumpa di Imunologi ke depannya. Bye-bye.